Bang, mungkin boleh kita ajak ngobrol sedikit terkait dengan pasca pemilu kemarin, kemudian ada rame-rame soal KPK. Mungkin kita mulai dari persoalan KPK ini, Bang. Ini kan sebenarnya banyak pertanyaan. Kenapa sih Bang Fahri begitu keras terhadap KPK? Artinya, padahal banyak orang berasumsi bahwa KPK ini menjadi salah satu lembaga yang bisa menjadi penyelamat Indonesia dari persoalan korupsi. Seperti itu. Ya, pertama-tama panjang ini penjelasan ya. Tapi kalimat Anda yang terakhir itu sebenarnya menandakan satu kekeliruan ya publik ya, bahwa KPK dianggap penyelamat. Itu persoalan yang sangat fatal dan seharusnya KPK menarik diri dari interpretasi publik semacam itu. Sebab tidak ada di dalam negara demokrasi, apalagi negara hukum, satu lembaga menjadi penyelamat kehidupan masyarakat, itu tidak ada. Ya, kalaupun toh ada, itu direkatkan kepada political appointee, kepada elected official. Jadi misalnya dilekatkan kepada presiden ya, sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, lalu dia dengan sistem presidensialisme dia memimpin negara dan pemerintahan gitu. Baru dia bisa punya impact yang luas gitu. Tapi KPK sendiri sebagai lembaga kecil yang menegakkan hukum, seharusnya yang mengintegrasi diri dengan sistem, seharusnya dia bahkan secara teoritis dia nggak perlu kerja dalam situasi yang gemuruh gitu. Dia tidak perlu tepuk tangan, dia tidak perlu pujian, karena pada dasarnya pekerjaan dia adalah mengintegrasi sistem kita, terutama sistem penegakan hukum, sehingga yang namanya korupsi itu hilang, bukan tambah banyak gitu. Nah, tapi terbalik cara kerjanya, mereka nggak menyelesaikan masalah, akarnya nggak dipotong, tapi sibuk tiap hari masuk TV, tangkap orang kiri kanan, terus kita disuruh tepuk tangan gitu. Padahal ini semua adalah omong kosong karena masalah itu nggak diselesaikan gitu. Audit-audit besar tidak ditemukan, korupsi di Freeport tidak ditemukan, korupsi di Pelabuhan Pelindo tidak dibereskan, di reklamasi tidak, di sumber waras enggak, macam-macam lah ini skala-skala korupsi besar, termasuk Senturi yang saya pernah menjadi anggota pansus angket dan menemukan kerugian negara 6,7 triliun, itu juga nggak ada pelakunya sampai sekarang, bahkan sudah lepas. Jadi kosakata membebani pujian kepada KPK itu harus kita akhiri. Berarti seharusnya korupsi itu harus ada di pundak presiden. Iya, karena dia yang dipilih oleh rakyat dengan ongkos yang paling besar ya. Bayangkan ya, KPK itu kan dipilihnya dengan presiden membentuk pansel. Lalu pansel ini bekerja, melapor kepada presiden, menyeleksi ratusan orang, sisanya itu kemudian 10 orang dilaporkan kepada presiden, Pak ini 10 yang terakhir, atau dikasih ke presiden misalnya 20, silakan Bapak pilih 10, dicoret oleh presiden, 10 dikasih ke DPR. Itu ongkosnya nggak sampai 1 miliar tuh kerja mereka itu dengan tim yang begitu besar itu. Tapi milih Presiden Republik Indonesia ongkosnya bisa 25 triliun. Masa rakyat ngongkosin presiden 25 triliun lebih mengandalkan KPK yang milihnya kurang dari 1 miliar, kan nggak masuk akal kan. Jadi presiden lah yang bertanggung jawab. Nah, akhirnya kita melakukan revisi undang-undang. Inti dari revisi undang-undang itu, beban tanggung jawab ini kembali diserahkan ke presiden, bukan KPK lagi. Bukan, maksudnya itu bukan KPK saja, KPK pelaksana yang dikoordinir oleh presiden sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa KPK itu ada dalam rumpun eksekutif. Maka bosnya dia itu namanya Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Oke, Bang, itu kan artinya pengembalian ke tanggung jawab pemberantasan korupsi ke presiden. Ya. Tapi yang dipertanyakan adalah ketika itu mengembalikan ke pundak presiden, apakah juga harus disertai dengan mengurangi sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh KPK? Yang kemudian diasumsikan publik ini sebagai sebuah proses untuk melemahkan KPK.
Jadi KPK itu dilemahkan itu secara konseptual dalam demokrasi itu, semua pelemahan itu adalah dalam rangka menegakkan konstitusi. Dulu kita pernah punya presiden yang sangat efektif, dia menjadi hero dia, baik pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru kita punya presiden yang kewenangannya banyak sekali, bahkan dia mampu mengintervensi eksekutif, penegakan hukum bisa diintervensi, legislatif diintervensi, sehingga DPR-nya dulu dibilangin cuman datang duduk diam duit begitu ya, nggak ada yang ngomong, nggak ada jagoan di situ, nggak berani orang. Pak Harto nggak boleh dikritik kok pada waktu itu. Judikatifnya juga diintervensi. Presiden ini sangat kuat, tapi konstitusi mengatakan ini salah, lemahkan dia. Presiden dilemahkan. Presiden ini efektif loh, dia ngontrol semua hal. Tapi kita lemahkan, kan kita bisa bilang kok dilemahkan, dia kan efektif, ngontrol segala, nggak boleh. Sama dengan KPK itu, memonopoli proses hukum. Dari orang diintip, diselidiki, dilidik, disidik, dituntut, ya kan, bahkan kemudian di pengadilannya dulu dia yang kontrol tuh, karena hakim ad hoc itu ngantornya gedung KPK. Setelah itu orang masuk bui, lapasnya juga dikontrol. Nanti asetnya disita, asetnya juga dia yang jual, dia yang kontrol, sehingga dilakukan pemeriksaan. Wah, ini salah ini, asetnya ada penyimpangan, dipakai secara serampangan, lapas nggak independen, hakim itu ditekan-tekan, ya kan, disadap, diintip. Kalau memutuskan perkara yang sedang diproses oleh KPK, diintip. Sampai ke awal itu, mengintip orang tanpa sebab seperti negara otoriter. Nah, ini nggak boleh dalam negara demokrasi. Ini anomali namanya. Dalam negara demokrasi tidak boleh ada penggunaan power yang eksesif tanpa pengecekan, check and balance mechanism. Nah, ini yang mesti diperbaiki. Jadi presidensialisme itu artinya di ranah eksekutif itu presidenlah yang bertanggung jawab, ya, dia mengontrol karena diberi mandat oleh rakyat, dia mengontrol jalannya kerja-kerja eksekutif ini. Di ranah legislatif itu di independen, di situ ada DPD, ada DPR, ada MPR sebagai majelis. Di wadah yudikatif juga ini independen. Nah, ini yang kita perbaiki sekarang ini. Maka kalau kita mengatakan bahwa yang rugi itu KPK, ya nggak apa-apa. Yang penting negaranya rugi, yang penting sistemnya apa, yang penting negaranya untung, yang penting sistemnya untung. Dan sekarang sistemnya untung. Saya percaya dengan apa yang kita lakukan kepada KPK ini, kalau Presiden benar ngelolanya, kepercayaan dunia akan baik, ekonomi akan datang, investasi akan meningkat. Oke. Gitu. Menarik sekali, Bang. Tadi kita sudah bicara awal dengan Bang Fahri terkait dengan persoalan perlunya mengembalikan tanggung jawab pemberantasan korupsi ke Presiden. Tapi sambil ngobrol mungkin enaknya sambil ngopi, Bang. Harus. Mas Bay, kopi Mas Bay. Nah. Waduh, serius ini. Ini kopi apa, Bay? Ini kopi dari Ijen. Oh, waduh, Kawah Ijen. Ya. Mantap. Boleh langsung ya? Monggo, silakan, Bang. Mantap. Nah, gimana? Ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin ini, Bang, terkait tadi. Okay. Wah, makasih sekali. Iya. Luar biasa nih tulangnya sama Bang Fahri. Pensiunan. Ini, Bang, terkait tadi ketika kemudian ada pengurangan kewenangan terhadap KPK. Ya. Sementara kita tidak tahu nih instrumen-instrumen penegakan hukum yang lain. Apakah mereka siap ketika kemudian KPK dilemahkan demi perbaikan, seperti Abang bilang tadi, tapi di sisi lain institusi hukum yang lain pun masih dipertanyakan oleh masyarakat. Gitu. Jadi di situ ada anomali cara berpikir ya, di dalam ruang publik itu yang harus diperbaiki juga. Jadi misalnya teori yang menganggap bahwa pengurangan kewenangan itu melemahkan, kan harusnya dibalik logikanya. Kalau gitu kenapa nggak polisi ditambah kewenangannya? Kenapa nggak kejaksaan ditambah kewenangannya? Kan itu logikanya kan? Kenapa mesti KPK yang ditambah kewenangan? Persoalan trust terhadap institusi itu. Nah, problemnya begitu. Kalau kita mulai bicara trust dan tidak trust, maka itu menjadi relatif, ya kan? Sebab di KPK itu polisi juga, semua penyidik KPK itu polisi, semua jaksa KPK itu adalah jaksa, ya kan, dari Kejaksaan Agung.
Jadi kalau kita pakai perasaan ini semua nggak beres-beres. Itulah yang menyebabkan sebenarnya nggak ada yang beres. Yang ada ini adalah switch, karena kewenangan yang besar yang dimiliki oleh KPK itu, akhirnya dia mengekstensi peristiwa-peristiwa pidana yang sebenarnya nggak ada. Ya katakanlah kasus terakhir itu kan, saya mendengar kenapa Sofyan Basir itu dibebaskan. Pertama, dia tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kedua, tidak terbukti memperkaya orang lain. Ketiga, tidak terbukti memperkaya diri sendiri karena dia tidak terima uang sepeser pun. Akhirnya dia tidak terbukti merugikan keuangan negara. Yang saya dengar katanya dalam satu pertemuan, salah seorang tersangka itu mengatakan nanti Bapak punya bagian. Lalu Pak Sofyannya ngangguk-ngangguk. Gara-gara ngangguk dianggap menerima janji. Loh, ini definisi korupsi dari mana? Mengekstensi orang ngangguk menjadi terlibat pidana itu. Nah, ini yang begini-begini harusnya jadikan introspeksi. Bahwa jangan-jangan ternyata yang selama ini kita sebut korupsi itu sebenarnya bukan. Itu cuman karena ngintip-ngintip perasaan orang aja, ngintip-ngintip kelakuan orang yang terima amplop aja. Padahal terima amplop itu dalam kategori hukum tuh ada yang namanya pidana jabatan, ada yang namanya gratifikasi, yang semuanya itu bukan korupsi tetapi merupakan satu tindakan yang tidak etis dianggapnya di masa yang lalu itu. Makanya di hakim kita bikin komisi judisial dan sebagainya. Jadi saya kira perubahan ini mesti kita ambil hikmahnya dan kita introspeksi. Tapi introspeksi ini nggak bakalan terjadi kalau presidennya nggak benar-benar ngambil tanggung jawab. Makanya presiden harus benar-benar ngambil tanggung jawab dengan cara menunjuk para pengawas KPK yang profesional, yang tugasnya itu mengembalikan KPK sebagai trigger mechanism supaya polisinya jadi kuat, jaksa agungnya jadi kuat, sistem peradilannya jadi lebih kuat, lembaga-lembaga negara yang lainnya itu yang semuanya itu sudah bagus, sudah dapat WTP semua. Pemerintah pusat aja udah 3 kali berturut-turut dapat WTP dari BPK. BPK kita itu BPK yang kredibel, dipercaya secara internasional. Saya termasuk waktu itu ya pimpinan DPR yang memimpin rapat dengan istilahnya itu peer auditor. Jadi BPK itu punya teman-teman auditor dari seluruh dunia ngumpul. Wah, semua memuji BPK. BPK sebagai lembaga yang sudah kredibel gitu loh. Jadi harusnya kita percaya kepada sistem, kepada audit. Jangan lagi bikin rame kayak gini. Sebab katanya kita mau menerima investasi. Ini enggak. Orang tiap hari ditangkap, disadap, ditangkap. Padahal Pak Jokowi keliling dunia suruh orang bawa duit. Siapa yang mau bawa duit kalau di sini banyak orang ditangkap? Nah, yang begini-begini harus mulai diperbaiki cara berpikirnya. Saya kira itu maksud baiknya dari perubahan itu gitu. Ini Bang, banyak pemahaman seperti ini yang sepertinya tidak dipahami oleh mayoritas. Ya. Atau bahkan banyak yang masih menganggap yang gagasan-gagasan seperti ini sebagai gagasan yang salah, sehingga desakan Perpu segera dikeluarkan tetap bergulir. Yeah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Presiden? Jadi seharusnya yang dilakukan oleh Presiden itu pertama dia membentuk tim pengawas ya dari orang-orang yang profesional yang ngerti persoalan dan ngerti undang-undang ini dari awal. Di situ banyak jagoan-jagoan kan. Ada Prof. Romli, ada Prof. Andi Hamzah, ada Prof. Leica, ada Prof. Edi Hirij yang di Jogja. Banyaklah jagoan-jagoan yang ngerti secara konsep bagaimana cara kita menyelesaikan korupsi ini dalam waktu singkat, ya kan? Masa korupsi begini lama, ya kan? Kayak kita ini nggak punya kemampuan gitu. Ini soal sederhana kok. Itu satu. Yang kedua, saya minta Presiden membuat audit menyeluruh. Apa sebenarnya yang terjadi selama ini, sehingga ramenya dapat, tapi penyelesaian masalahnya nggak dapat. Itu minta audit total. Nah, dengan modal itulah kemudian baru pimpinan KPK baru yang akan dilantik tanggal 21 Desember nanti dia mulai bekerja dengan peta yang terang di tangannya dan pengawas yang semakin kuat supaya dia on the right track terus-menerus gitu. Saya kira itu yang mesti dilakukan oleh Presiden dan baru kita sebut Presiden itu aktif dan bertanggung jawab gitu. Soal desakan-desakan Perpu, udahlah itu
Kita udah tahu lah teman-teman itu, ya kan, ini kan teman-teman yang kecewa cari pahlawan, ketemunya pahlawannya KPK. Ya kok KPK-nya mau jadi pahlawan? Janganlah, KPK jangan menjadi pahlawan publik. Itu bukan tempat orang jadi pahlawan. KPK itu tempat orang kerja senyap. Gak perlu ada hero di situ. Kalau mau jadi hero itu jadi politisi. Politisi itu tempat hero. Kepala desa yang hebat, dikagumi oleh rakyat desa, ya hero dia. Bupati, wali kota yang dipilih oleh rakyat, lalu dia bisa mengubah kehidupan masyarakat, membersihkan kota, memperbaiki tata kota, mensejahterakan rakyat, dia hero dia. Presiden itu hero karena dipilih oleh rakyat. Tapi orang yang bekerja dalam penegakan hukum, tugas dia adalah membuat hukum itu bekerja, sehingga negara hukum ini punya wibawa. Tapi bukan kemudian sedikit-sedikit pengen jadi pahlawan, tapi dengan cara menghancurkan yang lain. Nah itu nggak boleh. Termasuk menghancurkan wibawa presiden juga nggak boleh, karena ini sistemnya presidensialisme gitu. Saya kira itu.